Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Rafi Darussalam dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas ilmu mantik yang dengan materi yaitu Jihatul Qadhiyah dan Maddatul Qadhiyah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Jihatul Qadhiyah itu? Jihatul Qadhiyah itu ialah pola hubungan antara maudhu dengan maf'ul yang dipahami berdasarkan lafaznya. Sedangkan Maddatul Qadhiyah ialah pola hubungan antara maudhu dengan maf'ul yang dipahami berdasarkan fakta. Nah, singkatnya, dua istilah ini masih berbicara tentang nisbah. Nah, jadi fokus pembicaraan kita sekarang ialah menyangkut nisbah. Ini keterkaitan antara maudhu dengan maf'ul dalam sebuah qadhiyah hamliyah. Nah, keterkaitan antara maudhu dengan maf'ul itu seperti yang sudah jelaskan tadi, bisa dipahami antara dari dua aspek. Pertama dari aspek kenyataan atau fakta, kedua dari aspek lafaznya. Nah, yang pertama itu itu disebut dengan istilah Maddatul Qadhiyah, dan yang kedua yang disebut dengan Jihatul Qadhiyah. Nah, dengan demikian yang menjadi perbedaan mendasar antara Maddatul Qadhiyah dengan Jihatul Qadhiyah itu ialah poin. Nah, sebagai poin berikut ini. Oke, Maddatul Qadhiyah ialah pola ketarikan antara kafiyat an-nisbah yang berajut antara maf'ul dengan maudhu berdasarkan kenyataan. Artinya, nisbah tersebut bisa dipahami, ditangkap, dan dicerna oleh akal kita berdasarkan fakta yang ada. Nah, itu cuma ada 3, yaitu wujud itu wajib, imtina itu mustahil, dan imkan itu mungkin. Nah, itu adalah Maddatul Qadhiyah. Nah, sedangkan Jihatul Qadhiyah ialah pola perkaitan antara maudhu dengan maf'ul berdasarkan lafaznya saja. Artinya kita tidak berurusan dengan soal fakta yang menjadi fokus perhatian kita dalam Jihatul Qadhiyah ini. Hanya bunyi lafaznya saja gitu. Kalau lafaznya menjelaskan tentang pola keterkaitan itu, maka ketika itu qadhiyahnya disebut sebagai qadhiyah muwajjahah. Tapi kalau tidak, maka qadhiyahnya disebut sebagai qadhiyah mubtalaqah atau ghair muwajjahah. Ya, berdasarkan ada atau tidaknya Jihatul Qadhiyah. Nah, qadhiyah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qadhiyah muwajjahah dan ada qadhiyah mutlaqah. Nah, apa bedanya? Prosesi pertama, al-insanu hawa. Nah, manusia adalah hewan. Hanya itu saja, tidak ada kalimat lain. Dalam prosesi ini kita memperlakukan sifat kehewanan kepada manusia, dan tentunya di sana ada nisbah atau keterkaitan. Tapi kalau perkaitannya seperti apa? Nah, di sini tidak dijelaskan. Memang kalau dilihat berdasarkan faktanya, Maddatul Qadhiyah dalam qadhiyah ini adalah al-wujub, karena sifat kehewanannya itu wajib berlaku bagi manusia, tidak mungkin terlepas karena kehewanan adalah separuh dari esensi manusia. Tapi jangan lupa kewajiban itu berdasarkan kenyataan. Sementara fokus perhatian kita dalam Jihatul Qadhiyah ini ialah lafaz yang dituliskan sekarang. Yang menjadi pertanyaan, apakah pola perkaitan antara mafhum kehewanan dengan manusia disebut ekspresif dalam qadhiyah tersebut? Nah, dengan tegas jawabannya tidak. Kenapa? Karena pola berkaitan itu tidak menjelaskan maka qadhiyah ini dinamakan qadhiyah. Itu proposisi yang kedua, manusia itu adalah hewan secara pasti. Nah, perhatikan perbedaan proposisi kedua ini dengan proposisi yang pertama. Kedua-duanya sama-sama memperkenalkan mafhum kehewanan bagi manusia. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan ialah jika proposisi pertama itu tidak menjelaskan pola keterkaitan antara maudhu dengan maf'ul, sementara proposisi yang kedua ini menjelaskan secara eksplisit berkaitannya antara kedua unsur qadhiyah itu. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan Jihatul Qadhiyah ialah pola keterkaitannya antara maudhu dengan maf'ul dalam sebuah
qadhiyah hamliyah yang dipahami berdasarkan lafaznya. Nah, sedangkan madatul qadhiyah ialah pada pola keterkaitan antara maudhu dengan maf'ul dalam sebuah qadhiyah hamliyah yang dipahami berdasarkan faktanya. Dalam sebuah qadhiyah keduanya bisa berbeda tetapi tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain. Nah, berdasarkan ada atau tidak adanya jihatul qadhiyah hamliyah itu dibagi menjadi dua, yaitu qadhiyah muwajjahah dan qadhiyah mutlaqah atau ghairu muwajjahah. Nah, qadhiyah muwajjahah adalah qadhiyah yang pola keterkaitannya antara maf'ul dan maudunya dijelaskan melalui lafaznya. Sedangkan qadhiyah mutlaqah adalah qadhiyah yang tidak disebutkan pola keterkaitannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Azzakallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.